Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ba'd. Ibu dan bapak sekalian, setiap kali saya ucapkan salam, maka dalam hati ada tiga. Maka saya tidak pernah mengucapkan salam cepat. Saya mesti pelan. Kenapa? Karena di situ ada doa. Jadi saya mendoakan ibu dan bapak sekalian, panjenengan, untuk tiga hal. Yang pertama, mudah-mudahan ibu bapak diberi selamat. Assalamu. Kemudian mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat. Warahmatullah. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan Allah berikan berkah. Jadi saya tidak pernah salam yang tidak saya matke. Salam itu mesti saya matke. Karena tiga hal itu yang akan menjadikan kita ini dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Di dalam urusan selamat itu ada 4 manusia. Satu, orang yang selamat dunyane, orang selamat akhiratnya. Itu orang munafik. Munafik itu selamat, Pak. Dunianya selamat, tapi akhiratnya jangan tanya. Oke. Yang kedua, selamat akhiratnya, ora selamat dunyane. Itu loh. Maaf, ini orang miskin, orang Islam yang rekoso di dunia, tapi tidak mendapatkan surga yang maksimal. Surganya biasa saja. Nah, yang ketiga, orang yang ora selamat akhirate, ora selamat dunyane, wis kafir musyrik sisan. Pun niki pun entek-entekan pun niku, Pak. Nah, yang keempat ini yang kita harapkan selamat dunia dan di akhirat. Ini makna, salah satu makna dari ketika tadi saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mesti begitu. Nah, berkah itu, hidup yang berkah itu mesti enak, mesti nyaman. Jadi kalau ada ketidaknyamanan itu pasti tidak berkah. Rezeki itu bukan masalah banyak sedikit. Rezeki itu masalah berkah atau tidak berkah. Rezeki yang berkah itu pasti enak, Pak. Pasti enak, nyaman, dan cukup. Pasti cukup. Rezeki yang yang berkah itu pasti cukup. Anak yang berkah itu pasti nyaman, gitu kan? Jadi kalau ada di dalam episode kehidupan kita itu ada yang kadang-kadang itu sok ngerenjel lah, mungkin kita perlu bertanya itu kok saya iki berkah ning ngendi, gitu kan. Oleh karena itu makan, minum itu nuwun sewu ini jangan sekali-sekali disisakan, karena kita tidak tahu itu berkahnya ada di mana. Sama dengan kulit korban. Kulit korban gimana, Bu? Dijual atau dimasak? Halo? Diberikan kepada yayasan. Salah. Ben, sisan ini keras. Lulang kok diberikan kepada yayasan. Salah. Gimana? Tidak juga. Boleh diberikan, asal itu dimakan. Saya tunjukkan hadisnya. Enggak apa-apa. Oh, ini enggak urusannya nenek ini. Yang cewek tak? Ya, siap. Ininya.
Oh lah, wow kok jaman mboten ken pasang. Oke. Pun seneni mawon kula. Sekarang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, berkorban itu untuk memberkahkan apa yang dikorbankan itu. Jadi berkahnya korban itu karena doa atau sesuatu yang kena doa itu menjadi berkah, gitu kan? Bagaimana doa ketika akan menyembelih hewan korban? Bismillahi, Allahu Akbar, hadza an taufik wa ahlihi, kres, gitu. Jadi apa yang nanti kena berkah? Yang kena berkah itu termasuk lulangi. Sekarang kalau kulit itu kemudian diberikan orang lalu nanti dijual, apalagi nanti ditukar dengan daging di pasar. Ini daging yang di pasar itu durung kena donga. Paham? Belum kena doa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ini. An Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya. Langsung saja, waktunya pendek. Inni kuntu amartukum alla ta'kulul adhahi fauqa salasati ayyam litasa'akum. Aku pernah melarang kalian untuk memakan daging korban di atas 3 hari. Ini kelihatan ya? Oke. Di atas 3 hari. Maksudnya apa? Maksudnya dalam waktu 3 hari itu daging korban harus habis. Maka kalau ada orang makan daging kurban pada hari ke-15, apalagi sampai dagingnya masih ada setengah bulan sesudah hari Idul Adha, maka itu jatuhnya bukan kurban lagi, itu namanya daging sedekah. Halo? Oke. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya saya sudah siapkan ini, Pak. Saya sudah siapkan betul-betul, saya siapkan ini, ada Khurasan, ada gerbang Lot, ya. Kemudian ini nanti di sini munculnya Dajjal. Kemudian nanti di mana si Dajjal itu dibunuh, itu nanti di pintu ini, namanya gerbang Lot, ya. Gerbang Lot. Nah, oke. Tapi saya terpaksa harus tetap menyampaikan ini supaya ada ada perbaikan di dalam kita berkorban gitu ya. Supaya apa? Supaya diterima korban kita itu. Karena korbannya Kabil nggak diterima. Yang diterima itu korbannya Habil. Fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Kabil korban ndak? Korban. Habil korban ndak? Korban. Sing ditompa njopo? Punya Habil. Kenapa? Nah, ini ada ketidaksempurnaan. Jangan-jangan korban kita tidak jangan-jangan nggak diterima. Maka kan semua harus dikembalikan kepada caranya. Oke. Jadi daging itu tidak boleh dimakan dalam pengertian daging yang masih berbau berkahnya daging korban, gitu. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Iya, karena dulunya ketika itu umat Islam masih sedikit. Jadi Rasulullah menginginkan supaya daging kurban itu selesai dan rampung dimakan dalam waktu 3 hari itu. Hari pertama, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi 4 hari. Di atas 3 hari maksudnya adalah hari tasyrik, maka aku larang, gitu kan. Tapi kemudian ketika umat itu semakin banyak, lama-lama kurbannya juga banyak. Akhirnya kulkasnya kebak, gitu kan, main mudeng. Sekarang bagaimana Rasulullah? Ini kurban kami masih banyak ini. Sampai kita jadikan apa? Sampai kita jadikan dendeng apa?
Qadid itu artinya dendeng. Ada seorang sahabat bertamu kepada sahabat yang lain, itu tidak berani makan dendeng. Kenapa? Kemudian lapor kepada Rasulullah. Oh, itu dulu aku pernah melarang begitu, tetapi sekarang enggak lagi. Dua. Supaya bisa menjelaskan ke orang. Wa inni uhilluhu lakum. Akan tetapi sekarang aku menghalalkan itu untuk kalian. Sudahlah, tidak apa-apa. Sudah 15 hari, tidak apa-apa. Bahkan ada yang sudah 1 bulan, tidak apa-apa. Bahkan kemudian dikaleng, dilempar kemana? Dilempar ke Afrika Selatan, sama ke Thailand. Boleh? Boleh. Itu sekarang. Kapan? Ketika umat sudah banyak. Kita belajar apa di sini? Kita belajar bahwa hukum itu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ini belajar nih sama De Ufron ini mestinya. Ini usul fikih ini. Hukum itu mengikuti adanya illah. Illah itu apa? Illah itu alasan. Adanya alasan itu wujudan wa adaman. Adanya alasan atau tidak ada alasan itu akan menentukan perubahan hukum. Ini sebenarnya fakultas syariah ini sebenarnya. Ya, Fakultas Syariah Universitas Al-Amin. Baik. Pun belum bayar semesteran apa dereng? Dereng. Baik. Akan tetapi kemudian kami halalkan itu. Oleh karenanya, lalu bagaimana? Fakulu minhu ma syi'tum, maka makanlah daging kurban itu menurut apa yang kau sukai. Nih lihat, wala tabi'u, jangan kau jual. Jadi daging kurban itu tidak boleh dijual. Apanya? Luhumal hadyi. Hadyu itu apa? Hadyu itu korban. Korban untuk orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Itu namanya hadyu. Kalau yang tidak haji namanya adhahi, udhiyah atau kurban. Jadi kalau kita berkurban ini untuk orang yang tidak haji. Untuk orang yang haji namanya hadyu. Bentuknya bagaimana? Sama persis. Caranya bagaimana? Sama persis, hanya beda istilah, gitu ya. Jadi kalau untuk haji ini sebutannya adalah hadyu. Kalau untuk yang tidak berhaji, korban. Rasulullah pernah menyembelih hadyu. Ahda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'ata badanatin, 100 ekor unta yang kelasnya badanah. Badanah ini limusin, Mbak. Jadi kalau sapi itu badanah itu apa? Limusin. Jadi sapi gemuk. Itu saya cek terakhir ini di Madinah, Ananda di Madinah. Ya, saiki badanah piro regane? Nggih, sakniki sing paling mirah niku swidak, Pak. Swidak yuta. Niku sing paling murah. Lah Rasulullah niku pernah berkorban dengan hadyu itu ketika menunaikan ibadah haji dengan 100 ekor unta. 100 kali 60 juta. Pinten, Pak? 6 miliar. 6 miliar. Jadi Rasulullah itu menyembelih hadyu itu sampai 6 miliar. Pertanyaannya, Kanjeng Nabi sugih napa melarat? Pol, sugih, pol. Tetapi kehidupannya sederhana. Baik, terus. Fakulu, maka makanlah. Watasodaku, silahkan kalian bersedekah. Boleh. Mau sedekah? Boleh, Pak. Boleh. Misalnya apa? Misalnya saya menyedekahkan sebagian dari daging yang mestinya saya terima ini kepada panitia. Panitia yang menyembelih, panitia yang ngeleti. Supaya apa? Supaya panitia itu tidak terjebak di dalam makanan haram. Kenapa? Karena tiba-tiba njupuk daging kuwi njur dimasak nggo mayoran bar luhur. Gitu, Pak. Jadi boleh gitu aja.
asal panitia tidak memakan dari daging itu. Boleh enggak dari daging itu? Boleh kalau ada akad. Oke. Misalnya saya korban, kemudian Lekdik juga korban. Karena Lekdik itu senang dengan sampil atau kepala, senang dengan kepala. Kemudian pesan kepada panitia, Mas panitia, kula tak njaluk ndas nggih, wong kula seneng kalian ndas. Ternyata panitia itu memberikan kepada Lekdik itu ndas saya. Ndas korban ndas. Gimana? Bukan ndas saya. Ya ndas saya dikekne ya rampung no gitu. Sampean ora pati konsentrasi gitu loh. Dikasih korban dari kambing, kepala kambing korban saya. Pertanyaannya sah enggak? Tidak sah. Tidak sah karena kepala yang diambil oleh Lekdik itu bukan milik dia. Itu milik saya. Saya berkali-kali ya, saya itu membenarkan orang korban itu sampai 3 tahun Bu. Alhamdulillah sekarang sudah benar. Di Karangtejo, Kedu, itu saya ngaji 3 tahun, baru kemudian benar. Sampai kemudian ada mesin berongot. Kawan-kawan yang di sini di Bolang, Keranggan, ini sekarang dia punya alat cukur. Alat cukur untuk hewan. Itu alat cukurnya itu beda. Tegangan listriknya juga beda. Kalau untuk orang itu hanya cukup dengan yang 5 watt katanya. 5 watt itu cukup. Ya rambutnya Pak Amin, rambut saya itu cukup gitu kan, yang 5 watt. Tapi kalau wedhus gibas itu harus yang 20 minimal. 20 watt. Itu anunya besar, Pak. Wattnya besar. Sebelum disembelih itu dicukur gundul dulu gitu. Ada yang seperti itu, ada yang disembelih dulu baru kemudian diguyur air hangat. Supaya apa? Supaya bulunya bersih. Kemudian bagaimana? Dicacah. Lalu dibagikan. Gitu kan. Sebab perintahnya begitu. Wastamti'u bijuludiha, dan kalian nikmatilah julutnya. Julut itu kulit. Wala tabi'uha, jangan kalian jual. Baik, saya sekarang tanya, yang akan menolak ini alasannya apa? Alasannya rak wedi kangelan, lihat aja. Alasannya apa? Kenapa kok nggak dicacah? Alasannya mesti panitianya satu, alasannya wedi kangelan, moh tat angel, angel. Gimana? Jarang yang mau menerima kulit karena belum dicoba. Karena belum paham. Kulit binatang itu bisa menyembuhkan sakit sendi. Rawahu sahih. Hadis sahih. Dari mana nih? Kedokteran mengatakan kulit itu bagus untuk persendian. Kita mengatakan itu enggak enak. Kenapa? Karena kita kurang ilmu. Yang seperti ini nanti kalau dijual di Tembara, di Goro, tempatnya Mbak Nok, mahal. Boleh? Sama Pak, sama jamaah Karangtejo. Karena saya menyampaikan ini sudah atas dasar pengalaman. Ya dicacah, dan ini mengikuti apa? Mengikuti cara Rasulullah. Gitu Pak. Mungkin tahun ini mungkin masih agak kagok. Pasti kagok. Tapi yang betul seperti ini. Coba, sekarang kalau kulit itu kemudian dilempar keluar,
Kulit itu bau, Pak. Bau apa? Bau berkah donga. Kalau kemudian ditukar dengan yang lain itu orang mambu donga. Dongane di mana? Nah, maka ini kemudian berkaitan dengan berkah tadi, gitu. Sudah. Oh, kok ndadak ngono to, Tat? Ya sudahlah. Wong jenengan enggak korban ya apa-apa kok, gitu kan. Kalau dilihat dari situ, Pak. Sudah enggak usah korban aja enggak apa-apa, wong korban itu sunnah. Enggak melakukan aja enggak apa-apa kok. Tapi kalau melakukan, ya lakukan yang sempurna. Seperti sholat. Sholat itu kalau sholat sunat, boleh enggak saya enggak sholat sunat? Boleh, sekarang boleh enggak? Boleh. Tapi kalau sekarang saya melakukan sholat syukril wudhu, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, konsekuensinya apa? Jangan ngomong. Mendingan ora usah sholat. Mudeng. Oke. Nah, inilah yang kemudian Rasulullah juga mengatakan fakulu wattajiru, maka falan, maka sekarang makanlah dia. Sudah makan itu semua, gitu kan? Wattajiru, dan ambillah ujroh. Ujroh itu apa? Upah. Jadi kalau begitu berkorban itu ada upah mengupah, ada. Korban 3 juta ditambah dengan 100.000 untuk ongkos kelet, itu namanya upah. Nah, orang yang sudah bekerja, orang panitia yang bekerja sebagai pengelet, sebagai penyembelih, itu ya, itu mendapatkan apa? Mendapatkan ujroh, mendapatkan upah. Jangan ngambil dari situ, gitu Pak. Kecuali kalau orang ini memang berhak untuk menerima itu, gitu Pak. Siapa yang berhak untuk menerima itu? Yang berhak ada 3 orang ya, cepat saja ini. Yang berhak, 1, sahibul kurban, orang yang berkorban itu 1/3, tapi tidak harus 1/3, tidak harus diambil semua, tetapi juga jangan tidak icip. Kenapa? Sebab itu perintah. Perintah dari mana? Perintah dari Allah. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha. Maka makanlah. Ini perintah untuk siapa? Perintah untuk yang menyembelih. Wa at'imu, dan berikanlah makan itu, daging itu kepada siapa? Al-ba'isal fakir, kepada orang yang betul-betul miskin. 2, ya. Di surat apa ini? Surah Al-Hajj ayat 28. Kemudian yang ketiga itu diberikan kepada siapa? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair wadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa fa idza wajabat junubuhum fakulu minha wa at'imul qani'a. Berikanlah kepada orang yang merasa qani'. Qani' itu puas. Puas itu berarti punya. Gitu kan? Qani' itu the have. Kemudian al-mu'tar itu orang yang kepepet. Al-mu'tar itu orang yang miskin banget. Jadi boleh tidak kita memberikan daging ini kepada yang menyembelih? Boleh. Tetapi dengan akad, gitu Pak. Nah, kadang-kadang kita menemukan begini Pak. Kadang-kadang kita menemukan begini. Pengumuman, ibu-ibu monggo ngenjang do ngasta peso nggih. Kempal. Wah, ngasta peso niku ibu-ibu kali sok nggawa tas kresek. Niku mboten mriki lho. Mboten mriki. Mriko
Lebih khusus lagi. Oke, saya sebut. Saya berani sebut. Di Wali Telon. Oke. Mak di Wali Telon. Saya boleh dikonfirmasi. Sebab ini sedang ada upaya untuk saya mau didatangkan untuk ngaji di tempat itu. Tapi insya Allah nggak mau. Gitu. Umatnya itu insya Allah nggak mau. Wes pokoknya nek kae ojo ngaji. Gitu. Itu sudah biasa, Pak. Begitu itu biasa. Oke. Karena itu nanti akan berubah. Berubah dari mana? Dari kebiasaan ibu-ibu bawa peso karo nggawa tas kresek. Niku karo milih ndi sing di. Itu penyakit, Bu. Penyakit. Yang begitu itu juga orang kaya. Gitu, Pak. Itu boleh enggak? Oh, enggak boleh. Itu harus dikumpulkan dulu. Nah, bahwa kemudian nanti akan mendapatkan bagian dari situ sebagai orang yang konek, sebagai orang yang itu boleh, gitu, Pak. Jadi di sini saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa yang namanya korban itu kulit itu tidak dijual untuk alasan apapun. Sebab syariatnya apa? Syariatnya itu untuk dimakan. Syariatnya itu untuk dimakan. Allah Ta'ala itu menciptakan kambing itu dengan sengaja, Pak. Sampai ada besok di menjelang hari kiamat, besok akan muncul begini. Fa inna ahsanal mali lil muslimin itulah ghanamun. Kambing harta orang muslim itu kapan? Sebaik-baik harta orang muslim itu apa? Kambing, Pak. Ketika orang Islam itu naik ke puncak begitu, di tempat turunnya hujan. Kapan ini akan terjadi? Ketika ada asap mulai keluar. Ini ada asap, ya. Nanti akan muncul, Pak. Nanti akan muncul yang namanya asap. Kalau gempa sekarang sudah sering gempa, ya kan? Ini juga barusan gempa ini kan? Gempa. Ini nanti sebentar lagi akan muncul asap. Dan bumi itu nanti akan tertutup oleh asap. Pada saat itu nggak ada cerita Indosat, nggak ada cerita Telkomsel. Semua mati semua. Listrik itu mati semua. Sehingga yang namanya mobil mogok itu pating kelatak. Kenapa? Karena nggak ada bensinnya. Le harap ngisi bensin piye? Listrik nggak ada listrik, Pak. Nggak ada sinyal. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang disebut dengan dukhon. Itu nanti kalau muncul, sudah, itu semua akan tertutup semua, gitu kan. Yang namanya global change, bukan global change, Mas Pram, ngomong kok angel. Jadi mata uang itu ada 3, Pak. Mata uang yang basicnya emas, mata uang pemerintah, kemudian mata uang rakyat. Dan ini yang sekarang mulai ada. Mau nggak mau nanti panjenengan akan merasakan itu. Utamanya yang muda-muda nih, yang muda-muda akan merasakan itu. Ada dompet virtual. Kelak akan muncul apa yang disebut dengan dompet virtual. Virtual akun itu sekarang sudah mulai ada. Itu nanti kalau itu asap sudah datang, itu sudah nggak berlaku semua, Pak. Habis itu nanti semua harta itu. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik harta seorang Islam Muslim adalah kambing. Di mana? Di pucuk gunung sana, gitu. Sebab dengan kambing itu bisa makan daging, kemudian di pucuk gunung itu bisa makan sayur. Sebab orang sudah nggak bisa makan lagi. Itu nanti akan datang zaman itu. Mudah-mudahan ini nggak sempat. Kok kelihatannya kalau saya nggak sempat kelihatannya, ya kan. Tapi nggak tahu ini Dek Rifki ini kelihatannya mau sempat ya. Yang muda-muda ini kata sempat gitu. Baik, Ibu Bapak, seterusnya ada ndak begini, Pah, tahun ini tak mamah sik ya, sing korban ya. Lah sing tahun ngarep ya, ojo papa. Maksudnya gentenan gitu lah. Jadi satu keluarga
itu gentenan. Kurbannya itu gentenan. Ojo dipek dhewe Pak, ganjarane Pak, gitu kan. Nah, itu seperti itu boleh enggak? Itu betul enggak? Itu tidak betul. Yang betul bagaimana? Satu kambing itu bisa untuk satu keluarga. Bagaimana kalau orang yang sudah meninggal? Boleh diatasnamakan orang yang sudah meninggal, asal orang yang meninggal itu sifatnya hanya bonceng. Maaf, ini agak sensitif. Ini kalau saya ngomong fikih. Sebenarnya ngomong fikih itu sesuatu yang saya hindari gitu kan. Sing gampang soalnya gitu. Soalnya Imam Syafi'i sama Imam Hanafi mesti beda. Tukaran nek ketemu mesti tukaran. Kunut karo ora kunut. Ini mesti tukaran gitu kan. Gitu Pak. Baik. Rasulullah mengatakan apa di dalam doanya? Ini Bu Bapak. Bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Les. Ini doanya. Dengan nama Allah, wallahu akbar, dan Allah itu maha besar. Hadza anni, ini atas namaku. An itu artinya atas nama. Atas namaku. Wa amman, jadi ini aslinya Ibu Bapak, ini aslinya adalah begini. Nah, aslinya itu begini. Nah, begitu. Wa an man, dan atas nama man, siapa-siapa lam yudhahi, yang belum pernah berkorban atau tidak berkorban, min ummati, dari umatku. Hadis ini kuat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah. Maknanya apa? Maknanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkorban mengatasnamakan siapa? Umatnya. Lah, umatnya itu apa yang masih hidup? Ya tidak, baik yang masih hidup atau sudah wafat. Siapa mereka? Malam yudhahi, yaitu orang-orang yang belum pernah berkorban, gitu Pak. Jadi orang-orang yang belum pernah berkorban dari umat Muhammad itu sudah pernah diatasnamai oleh Rasulullah SAW untuk berkorban. Mulane ora usah kok njur lepena, gitu kan. Ya. Nah sekarang, kenapa kok kemudian kita perlu berkorban? Ya, padahal itu berapa itu yang di atas namanya itu berapa? Hadis ini mengatakan bikapsin. Bikapsin ini maknanya apa? Bikapsin ini satu saja, satu kibas, satu kapsun. Kita mengatakan gibas. Tahu gibas? Kambing gibas, gitu. Gibas. Wedhus gibas. Wow. Jadi bahasa Arabnya Kanjeng Nabi itu asalnya dari bahasa Jawa. Ya. Bahasa Arab itu asalnya dari bahasa Jawa. Ya. Islamnya Kanjeng Nabi itu asalnya dari Islam Nusantara. Halo? Ora cerdas sih yang ini. Wah ya. Oh plesetan. Kalau gini Pak, meleset kayak itu nek enggak cerdas enggak bisa meleset kayak. Bikapsin, dengan satu domba. Fadzabahu. Jadi ceritanya begini. Falamma qada khutbatahu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berkhutbah, nazala min mimbarihi, kemudian Rasulullah langsung turun dari mimbarnya, wa ata bikapsin, kemudian beliau mendatangi dombanya itu.
Terbayang enggak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tindak ke lapangan itu sambil nuntun wedhus, kemudian sholat, kemudian khutbah, turun dari khutbah langsung nyembelih. Di dalam riwayat bahwa la yataraddad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi dzabihihi abadan. Tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan tarodud di dalam melakukan penyembelihan. Maaf, ibu bapak yang sudah berhaji, ingat ada bis namanya bis tarodudi. Bis tarodudi itu bis yang antar jemput. Ingat ya, yang sudah haji, yang belum, rada muga-muga ndang cepet haji gitu kan. Tunggu 23 tahun lagi. Gitu kan. Kalau mau cepat umroh aja bu, ya umroh di bulan Ramadan, di akhir Ramadan 10 hari itu sip gitu kan. Kita infak 100.000 saja itu setara dengan 300 triliun. Sudah, nanti hitungannya nanti. Oke. Lagi ngerembuk ini pak. Ini pun tekan ini wow. Tekan tarodudi. Tarodudi itu bagaimana? Tarodudi itu mengantar ke masjid kemudian nanti menjemput pulang. Jadi tarodudi itu begini. Ulang alik. Rasulullah itu tidak pernah yang namanya nyembelih kok gini, ini nggak pernah. Rasulullah itu sekali selesai. Coba. Mergane apa? Oleh tuku peso orang di pasar kidul. Regong 45. Aku biasa sungguh-sungguh. Wis. Pernah saya di Madinah, saya penasaran sama peso itu. Ya, mbok Bapak diterke ning anu ning nggon toko peso iki. Bapak ajeng tumbas napa? Ya ora, nek duwite ana ya engko ya tuku, nek ora ya mbok. Terus betul, ditunjukkan betul. Yang sekian ini harganya 11 juta. Peso, Pak. Yang sekian ini harganya 11 juta. Piro ya? 11 juta niki, Bapak. Piro? Edok-edok ora krungu to. Nek sing larang-larang edok-edok ora krungu. Akhirnya terus ya, jebulane larang to ya. Oh, awis Bapak, mriki awis. Sing paling murah nggih wonten niku sing 4 juta gitu. Paling murah itu yang 4 juta. Jadi Rasulullah itu kalau menyembelih unta itu berdiri. Untanya berdiri, Rasulullah juga berdiri di set. Pesonya Pak, pesonya. Monggo lah kalau mau terlalu jauh dari sana, mungkin bisa beli pisau yang mereknya itu Solingen. Itu pasti jut. Harganya mesti jut. Itu Jerman itu. Itu bikinan Jerman gitu ya, Jerman. Baik. Kemudian fadzabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya sendiri. Hebat ya? Hebat. Sebagai panutan itu nyontoni ngene iki lho, gitu. Nyontoni, Pak. Lek ngembroke maiso barang niku nyontoni. Tujuannya orang yang alamin gitu Rasulullah. Jadi nyontoni, semua itu ada contohnya. Begini caranya gitu. Termasuk pernafasan, itu Rasulullah menghitung betul. Keresnya itu ketika nafas itu dibuang, jangan ketika ditarik. Jadi ketika nyembelih itu mestinya kita juga menyamakan irama nafas si kambing itu dengan nafas kita. Kres itu nggak akan bau. Nenek dong pas nyedot kok kres mambu, Pak. Tahu? Maaf ini kok terus malah ngaji ini toh ya? Mestinya nggak ngaji ini gitu.
Oke, satu lagi lah saya bacakan hadisnya supaya kita lebih yakin ya tentang posisi korban itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Yang mana ya? Satu saja, soalnya ini waktunya sekali ya. Oh ya, yang ini. Oke. Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan. Tidak ada amal ibnu Adam, anak manusia, anaknya ibnu Adam, anaknya Adam itu melakukan pekerjaan. Kapan? Pada hari nahar. Hari nahar ini adalah hari tanggal ke-10. Itu yang disebut dengan hari korban atau hari nahar. Nahar itu korban. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nahar. Nahar itu korban. Jadi tidak ada amal manusia pada hari korban itu yang lebih disukai oleh Allah. Lebih disukai oleh Allah. Ahabba ilallah min hiraqati damin. Daripada apa? Mengalirkan darah. Jadi Allah Ta'ala itu kalau melihat darah dikorbankan itu senangnya di situ. Asah-asah bagaimana? Masih enggak sepiro. Yo seneng Allah seneng wong pirsa wong asah-asah nyamponi itu yo seneng gitu kan. Ngumbahke mobil gitu kan. Gratisi le nyuci mobil misalnya boleh. Senang enggak Allah? Senang. Tapi tidak lebih senang ketika Allah itu melihat hiraqatid dam. Ini pentingnya kita berkorban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah. Nanti dia akan datang pada hari kiamat itu. Waktunya udah habis. La ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Besok di hari kiamat itu yang kita korbankan itu nanti akan datang, Pak. Akan datang menjadi saksi. Ya Allah, kula estu kula niki mbiyen dikorbanke kali Taufik niku. Kula niki saksi. Apa yang akan jadi saksi? Coba lihat. Bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, sungu. Adlafiha, kuku. Asy'ariha, rambut. Oke, saya sekarang bertanya. Kukune dikolak napa dibuak? Dibuak napa dikolak? Kurang jelas apa pertanyaanku? Piye? Dibuak. Oke. Kukune dimasak napa dibuak? Dibuak. Oke. Rambutnya dibuak napa nopoke? Gimana? Dirujak. Dibuak. Gini, Bu. Cara memahami hadis ini begini. Sing dibuak wae diitung kok. Ini cara memahami hadis ini. Sing dibuak wae dipretongke kok sama Allah. Lewang sungu dibuak diitung kok. Apa meneh? Daging. Oke, sekarang sungu, wulu, kuku itu kalau dibandingkan dengan kulit itu lebih aji yang mana? Kulit. Maka jangan dijual. Aji itu, Pak. Untuk apa? Untuk jadi saksi kita di sana. Jadi betul-betul dimakan. Kenapa kok sahabat dan Rasulullah tidak mengumpulkan kulitnya kemudian kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jawabnya karena di sana nggak ada beduk. Ada beduk tuh kan di sini, Pak. Di sana nggak ada beduk, Mas. Jadi sudah bismillah, mantep mawon, itu dicacah, dibuat, dimakan. Kemudian satu lagi. Ini habis ini sudah ya. Wa inna dam la yaqa aminallahi azza wa jalla bimakanin.
darah itu akan datang jatuh layako aminallahi, akan jatuh karena Allah. Jadi akan jatuh minallah, akan jatuh karena Allah. Di mana jatuhnya? Bimakanin, pada satu tempat, pada wadah. Allah itu punya wadah. Wadah apa? Wadah getih, Pak. Semua darah yang dikorbankan itu akan masuk kemana? Ke wadah, ke baskom. Gampangnya men gampang niku baskom. Baskomnya Allah Ta'ala. Allah punya baskom? Punya. Tapi jangan dibayangke njur baskome kaya bom. Akan jatuh ke baskomnya Allah itu kapan? Qabla ayyaqa'a 'alal ardi. Sebelum darah itu netes jatuh ke tanah, itu sudah diambil oleh Allah Ta'ala, sudah diletakkan di wadahnya itu. Ini mengapa bagi orang yang berkorban, berkorbanlah. Sampai Rasulullah mengancam, man wajada sa'atan, siapa orang yang mendapatkan kesempatan, keleluasaan, kok tidak berkorban, fala yakrobanna musallana, maka ojo cedak-cedak maring tempat sholatku. Tempat sholatku itu maksudnya musola itu adalah lapangan itu. Jadi gambarannya begini hadis ini. Ceritanya habis Rasulullah menyembelih, kemudian ada sahabat yang datang. Sahabat ini kaya, tapi pelit. Jadi dulu juga ada sahabat pelit, itu juga ada. Sahabat datang kaya tapi pelit. Terus Rasulullah tanya, kamu korban apa enggak? Enggak Rasulullah. Sekarang, ojo cedak-cedak. Seperti itu, Pak, anunya itu. Jadi kalau para sahabat digitukan itu sakit. Tapi kalau orang tempat saya digitukan ya malah aneh. Orang ini nggon masjid murah apa-apa. Salat dhewe ning omah. Ya, kan gitu, Pak. Ya, kalau di sini ya insyaallah enggak lah. Ya, enggak beda maksudnya. Jadi podo ae gitu ya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan fatibu biha nafsan. Maka jadikanlah jiwamu itu sebagai jiwa yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya bergembiralah kamu. Kenapa? Karena sing ketok ora kanggo wae direken sama Allah. Apalagi sing lebih baik dari itu. Gitu, Pak. Jadi nuwun sewu, tidak benar kalau ada fatwa ya. Ibu-ibu, bapak-bapak korban niku pisan mawon. Sak jeke urip niku pisan mawon. Sing penting niku wis iso duwe tumpakan teng swarga. Ngeten lho. Sing ngomong ngeten nggih kiai. Biasane nggih kiai ngeten niku. Wong pisan mawon. Ora usah banget-banget nek kalih korban niku ora usah banget. Pisan wae. Wong pisan wae niku mawon jan niku mung sunat. Wong sampeyan niku wis dikorbanke Kanjeng Nabi. Jan empuk iyup niku. Lah sing penting niku wong sing korban niku wis duwe tumpakan sok ning swarga. Lah kula le mbayangake ngeten, Pak. Lah wong ning donya tumpakane Innova ning swarga numpak wedhus. Lumayan wedhus. Niku sapi. Sapi kuru. Tumpaki wong 7. Blesek, Pak. Masyaallah. Ning swarga kok tumpakane sapi blesek tumpaki wong 7. Monggo sing korban niku wong 7 niku lemu-lemu kabeh. Luwih lemu timbang sapine. Lah kan susah. Jadi Ibu dan Bapak sekalian. Jadi korban itu mengandung apa? Mengandung berkah. Itulah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nanti sudah dekat kepada Allah, sudahlah, mau nyuwun apa saja boleh. Dan korban itu adalah latihan. Yang disembelih sebenarnya apa? Yang disembelih itu sebenarnya kita itu menyembelih dunia. Nabi Ibrahim menyembelih apa? Menyembelih anak. Itu kan sebenarnya kan tes-tesan. Memang 76 tahun Nabi Ibrahim itu menunggu kehadiran anak. Itu 76 tahun. Bahasan lahir
Oh itu bahasan lahir itu Allah merasa tersaingi. Karena cinta kasihnya itu ditumplek blek kepada anak itu. Wah, Allah Ta'ala kan cemburu. Waduh, iki mbiyen ora tak kei anak kok. Oh, dane DP karo ingsun iki jan tenanan lho. Saiki mbasan tak kei anak kok saiki kok lali. Sembelih. Gitu, Pak. Sebagai bukti rasa cintamu kepadaku, sembelih nek kowe tenan tresno karo aku. Gitu. Ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ayat Nabi Ibrahim. Le, iki bapak mau bengi nampa dawuh kon nyembelih kowe. Piye? Kata Nabi Ismail, fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pun bapak laksanakan mawon, pun tenang mawon, kula sabar. Wa ndilalah niku bapak karo anak niku padha dene lesip ning nggon pangeran. Jadi sesungguhnya berkorban itu apa? Nyembelih dunia, menyembelih cinta dunia. Sebenarnya begitu. Kalau itu kok mbok korbanki, Allah juga akan mengganti. Mengganti apa? Bidzibhin azim, dengan sembelihan yang lebih besar. Maka kan para sederek jamaah Jumat, khutbah mohon nggih, jamaah malam Rebo. Ini selesai ya. Saya selesai dulu ya. Sampai oke, jeda azan dulu nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.